Hari ini diberikan kepada saya kesempatan ya untuk sampaikan firman Tuhan. Saya melihat dari tema saja sudah diberkati ya. Karena tema kita pada bulan ini kehidupan persekutuan dalam tubuh Kristus. Artinya the life of the fellowship, the body of Christ. Luar biasa. Saya baru membaca saja. Saya sudah diberkati. Dan saya percaya bahwa ini tema tidak asal muncul. Tapi saya yakin bahwa yang membuat tema ini sudah berdoa. Dan ini Amin. kerinduan daripada orang yang membuat tema ini supaya terwujud seperti apa yang diberikan pada saat pagi hari ini. Ketika saya baca tema ini, saya berdoa, Tuhan, inilah isi hati daripada hamba-Mu yang membuat tema ini. Saudaraku kasih Tuhan, bagaimana maksud dengan kehidupan persekutuan dalam tubuh Kristus? Dan ini yang kita belajar hari ini. Dan kita terus belajar dan belajar. Nah, hal yang pertama, saya bisa share screen sebentar ya, supaya kita bisa lihat ya. Nah, jadi yang pertama saya katakan sebelum saya baca firman Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 2, 41, 47, saya sebut dengan K3. Bisa lihat nggak tampilannya? Saya K3. Pak Heru bisa lihat? Ya, oh, masih tulisan, ya, ada tulisan K3, ya, kesadaran. Ya, K3 ya. Ya, K3 ya. Jadi ini sangat penting. Nah, apa maksud K3 ini? Saya bacakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai kepada 43. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi pertama kesadaran. Orang menyadari tentang kesadaran ini. Inilah langkah maju, langkah meningkat, langkah kita beranjak untuk lebih maju lagi. Karena Tuhan mau setiap kita dari hari ke hari terus maju dan maju dan maju. Nah, pertama, kemajuan itu bisa terjadi kalau ada namanya kesadaran. Tadi saya dengar sekilas bagaimana Ibu Helpit Dami, mana melepaskan di mana suaminya yang tadinya pelawak jadi kerja di kebun atau jadi petani. Ini bukan sekedar ambil sekilas saja, tapi itu loh satu kesadaran bahwa lebih penting untuk di darat dan bisa melayani daripada di laut hanya mikirkan duit. Kalau duit, wah luar biasa. Tapi ya tahulah bagaimana kehidupan pelaut. Dan saya mau saya cerita karena saya juga dari background seperti itu, saya tahu. Bukan masalah uang, tapi kesadaran bahwa hidup menjadi berarti bagi orang banyak. Karena tahu hidup ini adalah sementara. Tapi bagaimana supaya hidup ini berarti bagi orang banyak lewat penyerahan diri kepada Tuhan.
yang penting. Makanya saya bersyukur sahabatku ini, Pak Herbert Dame, dia ikuti jenjang-jenjang dalam pelayanan dari PDP dan menjadi PDM. Karena kesadaran bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah hanya sesaat. Saya mendengar beberapa kesaksian. Dia punya harta banyak. Tapi apa dia bilang? Saya tidak berfokus kepada harta dunia. Tapi hidupku berfokus kepada Tuhan Yesus yang sudah memanggil hidup, itu yang paling utama. Jadi sangat penting namanya kesadaran ini. Hanya orang yang mabuk lah yang nggak sadar. Mabuk apa? Mabuk jabatan. Ya, itu nggak sadar dia. Mabuk kedudukan, mabuk pujian. Itu orang-orang yang nggak sadar namanya. Ya, tapi kita yang ada pada saat ini, kita sangat mementingkan bagaimana kesan ini dari hari ke hari, sehingga kita bisa maju. Kalau kita ingat perumpamaan anak yang terhilang, dia bisa kembali kepada bapaknya ketika dia menyadari keadaan. Jadi langkah pertama kehidupan orang yang hidup di dalam persekutuan dalam Kristus, yaitu untuk bisa maju, yang namanya memahami apa namanya kesadaran. Ketika menyadari ini, inilah langkah tangganya untuk meningkat kepada level berikutnya. Dan inilah yang saya terapkan dalam hidup. Di mana ketika ini direnungkan dan direnungkan, makin meningkat. Saya sebagai hamba Tuhan belajar untuk menerapkan nilai-nilai ini, yaitu kesadaran. Maka sampai hari ini, dengan beberapa teman-teman sahabatku, kami bersama-sama meningkatkan pelayanan. Dan saya tahu bahwa ini bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Saya hambanya. Makanya saya ajak teman-teman, mari kita buat persekutuan lebih maju lagi, lebih meningkat lagi. Dan teman-teman pun mau. Ini langkah pertama. Kesadaran ini. Yang kedua, bagaimana maksud supaya kita makin meningkat dari hari ke hari sesuai dengan tema ini, yaitu kehidupan persekutuan dalam tubuh Kristus. Yang kedua di sini itu kesatuan. Tadi yang pertama tadi yaitu kesadaran, yang kedua kesatuan. Nah, ini sangat penting. Kesatuan ini adalah langkah untuk kita terus meningkat, langkah untuk maju. Ketika ini kesatuan ini galang, ini membuat kekuatan yang tidak mudah dikalahkan oleh apapun, kondisi apapun, kita tetap menjadi kuat. Ya, together we can. Bersama-sama kita mampu. Itu kepala ular bisa diinjak karena kesatuan. Ada kekuatan yang tidak mudah dikalahkan. Kita perhatikan tentang kesatuan ini. Saya semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kesatuan ini luar biasa. Ketika ada kesatuan, di sana terlihat bagaimana namanya wujud kasih. Saling tolong menolong, saling membantu, saling menguatkan,
saling memberi. Wow, luar biasa. Kalau kita masuk kepada tangga kedua kesatuan ini, kuasa Tuhan akan semakin dahsyat. Kegerakan luar biasa Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus bekerja dengan dahsyat ketika ada namanya kesatuan. Kesatuan ini yang Yesus harapkan dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan tubuh Kristus. Unity ini sangat penting. Ini juga yang saya lakukan sampai membuat pelayanan ke bangsa-bangsa. Bagaimana membuat kesatuan dengan hamba Tuhan dari Singapura. Bagaimana membuat kesatuan dengan hamba Tuhan dari Sydney. Bagaimana membuat kesatuan dengan hamba Tuhan dari Malaysia. Kesatuan ini adalah tangga yang kedua yang sangat penting kita terapkan dalam hidup. Rumah tangga bisa solid ketika ada kesatuan. Rumah tangga tercerai-berai kalau tidak ada kesatuan. Saya dipanggil Tuhan, salah satu yang sangat dominan yaitu melayani keluarga-keluarga yang bermasalah. Ada yang memang secara kertas masih belum ada perubahan, masih satu tapi hati udah berbeda-beda. Kertas itu tidak pernah mempersatukan. Tapi ketika ada kesatuan, maka dibutuhkan kertas. Contohnya ada surat nikah. Surat nikah itu tidak jaminan orang bersatu. Tetapi ketika ada kesatuan, waduh, erat sekali. Sehingga rasanya kita berkata, oh sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah. Tidak ada yang lebih indah daripada itu pada keluarga. Kesatuan ini sangat penting. Makanya kalau orang melayani, kalau tidak ada kesatuan dalam rumah tangganya, itu akan mempunyai dampak buruk keluar. Kenapa? Orang tanya siapa? Tanya anaknya. Kalau saya di sini, orang tanya istri gimana Pak Surbakti itu. Pasti tanya. Itu nggak bisa dibohongin. Karena keluarga itu sendiri mengalami. Kalau orang lain bisa kita bersandiwara seolah-olah indah, seolah nggak ada masalah. Tapi kalau tanya keluarganya pasti terbongkar rahasia yang tersembunyi. Ini rahasia yang dibungkus dengan rapi seolah-olah tidak ada masalah. Tetapi kalau tanya keluarganya, bagaimana sebenarnya Pak Surbakti itu contohnya? Keluarga itu akan bercerita apa adanya. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan dalam persekutuan dalam tubuh Kristus, makanya kesatuan ini sangat penting. Ketika ada kesatuan, ini membuat kita rasanya seperti api yang membara. Api membara, menyambar sana, menyambar sini, artinya api Roh Kudus luar biasa bekerja sehingga rasanya tidak mengenal lelah dalam melayani. Karena kekuatan yang kita andalkan dalam kesatuan itu karena Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menguasai kita sehingga berkata, terima kasih Tuhan, kekuatan yang aku andalkan adalah kekuatan yang bersumber daripadamu sehingga membuat saya kuat, bukan karena kekuatan jasmani, tapi kekuatan Roh Kudus yang bekerja menguasai dalam hidupku sehingga berkata, sungguh indah bersamamu Yesus. Keindahan yang paling utama ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bisa nyata ketika ada kesatuan. Kesatuan inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kingdom,
family kesatuan ini. Kita merasa satu yang lain perlu saling membangun. Sampai akhir ini, saya sungguh mendambakan, bukan hanya buat keluarga di mana saya ada, tapi keluarga-keluarga orang percaya yang lain, menyadari kesatuan ini hal yang sangat penting untuk dibina. Sangat penting untuk betul-betul kita lakukan. Hanya sekedar teori, tapi benar-benar kita mempraktekannya, sudah menjadi gaya hidup, the way of life. Ini bagaimana kehidupan persekutuan dalam tubuh Kristus. Ketika kita menerapkan nilai ini, kita akan tampil beda. Kita bukan biasa-biasa, tapi kita ada luar biasa karena kuasa kesatuan itu sangat mempengaruhi kita. Karena Yesus kita luar biasa, maka semua pengikutnya menjadi luar biasa. Yesusku luar biasa, maka kita semua yang benar-benar originally, yang asli, pasti luar biasa. Di mana luar biasanya? Ketika engkau bersahabat dengan orang lain, kehidupanmu akan terpancar bagi orang lain. Ketika engkau juga orang lain bertemu, orang melihat, waduh, kok indah hidup orang ini. Kok katanya nggak ada susahnya. Padahal ada susah juga, tapi orang melihat terpancar. Kenapa? Kehidupan kita terlihat bagaimana sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar. Orang terlihat. Bukan berarti kita tidak ada kebutuhan jasmani, tapi kita tidak berfokus kepada hal-hal lahiriah. Tapi fokus kita yaitu kepada hal-hal rohaniah yang tadi kesatuan itu. Kalau ada kesatuan, yang lainnya Tuhan bisa tambahkan. Kebutuhan sehari-hari Tuhan cukupkan. Saya sebagai hamba Tuhan sampai hari ini sangat bergantung kepada Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk kebutuhan hidup. Tuhan yang mikirkan. Bukan saya mikirkan. Tuhan. Kenapa Tuhan mikirkan? Saya dipanggil Tuhan dari hambanya. Tuhan yang mikirkan itu. Ada bagian saya, ada bagian Tuhan. Bagian saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Bagian Tuhan mencurahkan berkatnya. Sehingga klop. Ini yang harus kita pahami sama-sama. Selanjutnya bagaimana kehidupan persekutuan dalam tubuh Kristus. Kerukunan. Ini yang ketiga, kerukunan. Nah, bagaimana kerukunan ini? Kita lihat ayat 45 dalam Kisah 2 tadi. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing sampai gilir dan makan bersama-sama dan dengan gembira, dengan tulus hati. Waduh, ketika kerukunan terjadi, makanan yang sederhana pun jadi enak. Enak makanan itu, ya. Tapi kalau tidak ada kerukunan, makanan enak pun katanya jadi seret. Itu lewat kerukunan itu udah terhambat langsung. Kenapa? Karena nggak ada kerukunan. Jadi enak atau tidak enaknya itu makan itu bukan tergantung menunya, tapi ketika ada kerukunan, hanya sambal daun singkong direbus pun sudah enak, enak sekali. Mungkin kalau
suami istri lagi makan bersama. Indah ya mah, Dep ini. Ini kata suami. Apa kata istri? Indah ya mah. Adalah suatu keindahan. Saya berkata ya, oh, Tuhan jodohkan kita ya. Oh, indah ya. Jadi kata-kata indah yang selalu terungkap. Tidak ada kata-kata yang mengutuk. Tidak ada kata-kata yang melemahkan. Tapi kata-kata membangun. Dari terus membangun dan membangun. Dan kehidupan orang yang menerapkan kerukunan ini, wah luar biasa. Sehingga dari hari ke hari, hidupnya menjadi berkat. Dari tindakannya, dari perkataannya, semua akan membawa berkat. Jadi, kehidupan orang dalam tubuh Kristus itu, ia menerapkan tadi 3 hal, yaitu sebutkan tadi K3. Pertama yaitu kesadaran, orang harus menyadari hidup ini, karena tanpa kesadaran tidak akan meningkat pada berikutnya, yaitu kesatuan. Dan yang ketiga, kerukunan. 3 hal ini kunci untuk kita menjadi kuat dan tidak mudah digoyahkan. Situasi COVID sekarang ini pun kita tidak mudah digoyahkan karena kita lebih berpikir dari mana Tuhan bekerja lewat kehidupan sekarang ini. Ini semua tidak secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Saya berikan satu kesaksian, masih ada sedikit lagi waktunya ya. Satu kesaksian. Orang berpikir, waduh, COVID ini bikin susah hidup. COVID ini membuat, ya keuangan sulit. Selalu berpikir negatif dan negatif tentang COVID. Betul, saya tidak salahkan tentang itu. Tapi Tuhan memberikan cara pandang yang lain tentang adanya COVID ini. Pertama, di mana Tuhan bukakan rahasianya, gereja itu bukan gedungnya, tapi persekutuan dalam tubuh Kristus. The fellowship of the body of Christ. Ini yang pertama. Sehingga mulai orang berpikir, oh rupanya Yesus Kristus mati bukan untuk gedung. Tapi Yesus mati buat jiwa-jiwa setiap orang yang percaya memandang kepada Yesus. Yesus tergantung di kayu salib, menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah. Itu adalah buat jiwa-jiwa. Makanya sangat penting sekali yang namanya penginjilan. The Great Commission. Penting sekali. Makanya adanya khusus Kairos itu luar biasa. Bisa menyatu dengan Kingdom Family. Menyadarkan orang yang disebut dengan bottom line. Bukan top line, tapi bottom line. Dulu orang banyak berpikir tentang top line. Apa yang bisa dapat, apa yang bisa dapat. Tapi ketika pengajaran Kairos, bottom line, apa yang bisa kulakukan? What I can do. Apa yang bisa kuberikan? What I can give to others. Ini sangat penting. Ketika kita berubah cara pandang kita, apa yang bisa aku lakukan? Ini membuat kita semakin maju. Karena kita punya prinsip, apa saja yang saya perbuat dengan segenap hatiku, aku perbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang membuat kita mengalami kekuatan demi kekuatan dan terus-menerus kita mengalaminya sehingga kita menjadi orang kuat, bukan kuat secara jasmani, bukan kuat secara ekonomi, kuat secara rohani. Sehingga kita tidak mudah dikalahkan dengan isu apapun. Ada COVID pun kita tidak berpikir tentang hal-hal negatif dari situ. Tapi justru dengan adanya COVID ini, iman orang percaya dimurnikan dan semakin mengerti, memahami tentang rencana Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Oh Tuhan, kami rindu supaya 3 hal ini, yaitu tentang kesadaran,
itu menjadi hal yang utama bagi kami, kesatuan dan juga kerukunan. Terima kasih. Inilah menjadi cikal bakal kami dari hari ke hari semakin maju di dalam Tuhan. Dan orang melihat bagaimana Kristus itu hidup di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali Amin. kepada yang Terima kasih Bapak Pendeta Surbakti atas penyampaian firman-Nya yang sangat luar biasa, di mana dalam proses bagaimana kita hidup dalam tubuh Kristus adalah yang pertama ada kesadaran dari kita sendiri, bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, pimpinan kita adalah Yesus, dan seharusnya kita dipimpin dengan Roh Kudus, dimampukan untuk kita bersatu. Kemudian juga ada kerukunan, dan tadi sudah dibacakan ayat-ayat penunjangnya. Jadi kerukunan itu akan terjadi kalau di antara kita mempunyai hubungan yang tulus, tidak ada yang disembunyikan, tulus ikhlas. Itulah kunci daripada kerukunan, sehingga kita bisa saling menghargai. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Surbakti atas firman-Nya. Saya yakin Bapak akan dipakai luar biasa di ladang pelayanan Tuhan.